Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Database Apotek. Saya Rosintan Sinambela dengan NIM 202406002 akan menjelaskan tabel dari obat, pelanggan, karyawan, dan juga normalisasinya. Yang pertama, kita buat show databases, kemudian kita create database apotek, lalu kita show database lagi, seperti ini. Kemudian kita use apotek, lalu kita create table obat dengan field ada 6. Yang pertama ada ID obat dengan varchar 5, nama obat varchar 30, jenis varchar 30, harga varchar 10, ID supplier ada varchar 10, stok varchar 5, dan yang menjadi primary key-nya adalah ID obat. Kemudian kita show tables-nya, ada obat, kemudian kita deskripsikan obatnya, lalu akan nampak field dan tipe, null, key, default, dan ekstranya. Kemudian kita insert into obat values, kita masukkan datanya 35, kita buat ID obatnya, nama obat, jenis, harga, ID supplier, sama stoknya, hingga 35 data. Kemudian kita select from obat, maka akan nampak seperti tabel berikut. Kemudian kita create lagi tabel pelanggan, yaitu dengan field yang berjumlah 5. Yang pertama ID pelanggan varchar 5, nama varchar 50, alamat varchar 50, jenis kelamin enum, laki-laki atau kita singkat dengan L, kemudian perempuan kita singkat dengan P, kemudian pekerjaan varchar 50, dan yang menjadi primary key-nya adalah ID pelanggan. Kemudian kita show tables lagi, maka akan tampak table obat dan pelanggan. Kemudian kita deskripsikan lagi pelanggannya, maka akan nampak field-fieldnya, type, null, key, default, dan extra. Kemudian insert into pelanggan values, kita masukkan ID pelanggannya, nama, alamat, jenis kelamin, dan juga pekerjaannya sampai 35 data. Kemudian kita select from pelanggannya untuk menampilkan tabel dari tabel pelanggan. Kemudian kita create lagi tabel karyawan dengan field ada 5. Yang pertama ada ID karyawan varchar 5, nama varchar 50, alamat varchar 50, jabatan varchar 30, nomor telepon varchar 20, dan yang menjadi primary key-nya adalah ID karyawan. Kemudian kita show tables lagi, maka akan nampak karyawan, obat, dan pelanggan. Kemudian kita deskripsikan karyawannya, maka akan nampak field-field yang ada pada tabel karyawan, type, null, key, default, sama extra. Kemudian kita insert value dari karyawan, yaitu ada ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan,
jabatan telepon. Kemudian kita tampilkan tabelnya dengan select form karyawan, maka akan nampak seperti berikut. Kemudian untuk membuat ketergantungannya, kita gambarkan lagi tabel dari tabel yang sudah di inner join-kan, yaitu ada nomor faktur, tanggal, ID pelanggan, ID obat, nama obat, harga, jumlah, dan total. Kemudian kita buat diagram dependensinya. Primary key-nya ada nomor faktur ID obat, kemudian ketergantungan parsial ada nomor faktur, tanggal, dan ID pelanggan. Kemudian ketergantungan parsial ID obat ada nama obat, harga, dan jumlah. Kemudian ketergantungan sepenuhnya ada nomor faktur, ID obat, lalu kita gabungkan dan menjadi total. Ketergantungan sepenuhnya menjadi total. Kemudian ketergantungan transitifnya ada ID obat, nama obat, sama harga. Kemudian ada unnormalized form, yaitu bentuk-bentuknya seperti ini, dikelompokkan data-data yang sama seperti ini. Lalu untuk yang 1NF atau first normal form, yaitu datanya itu satu-satu, tidak seperti yang ada pada unnormalized form. Kita buat datanya satu-satu seperti ini. Kemudian untuk yang 2NF atau second normal form, ada tabel obat yang berisi ID obat, nama obat, harga, dan juga jumlah. Yang kedua ada tabel faktur penjualan, yaitu yang berisi nomor faktur, tanggal, sama ID pelanggan. Kemudian yang ketiga ada tabel total yang berisi nomor faktur, ID obat, dan juga total. Kemudian untuk yang 3NF atau third normal form, ada tabel obat, kemudian dia berisi ID obat, nama obat, dan juga harga. Seperti yang ada di 2NF, tabel obat kita bagi lagi menjadi ID obat, nama obat, dan juga harga. Seperti ini, ID obat, nama obat, dan juga harga. Kemudian harga kita pisahkan lagi dan kita gabungkan dengan jumlah. Kemudian ada tabel faktur penjualan. Faktur penjualan yang ada pada 2NF tetap kita masukkan lagi ke 3NF. Begitu juga dengan tabel total. Tabel total yang ada di 2NF juga tetap di 3NF. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Ramadan Haryanto Harap dengan NIM 202406015. Selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah dalam pembuatan tabel supplier. Dalam pembuatan ini kita menggunakan perintah DDL, yaitu create table, nama tabel.
Dalam hal ini nama tabelnya adalah supplier, maka create tabel supplier. Kemudian kita masukkan field, tipe data, dan jumlah dari karakter yang kita inginkan. Contohnya di sini adalah ID supplier, varchar dengan jumlah karakter 20. Kemudian nama varchar 50, alamat varchar 100, email varchar 50, dan terakhir nomor telepon varchar 20. Kemudian kita tentukan primary key dari tabel yang kita buat ini. Dalam hal ini yaitu ID supplier. Untuk memastikan apakah tabel yang kita buat sudah masuk ke dalam database, kita menggunakan perintah show tables untuk menunjukkan tabel-tabel apa saja yang telah kita buat. Kemudian untuk menunjukkan atau menampilkan fieldnya, kita menggunakan perintah dash supplier. Maka akan muncul tabel seperti ini. Yang selanjutnya akan kita lakukan yaitu memasukkan data yang sudah kita kumpulkan ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Untuk itu perintah yang kita gunakan adalah perintah DML insert into supplier values. Untuk memasukkan data ini kita harus memasukkan data secara berurutan dimulai dari field yang telah kita buat tadi. Pertama adalah ID supplier, nama, alamat email, nomor telepon. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian setelah selesai memasukkan ke 35 data tadi, untuk menunjukkan data-data yang telah masuk ke dalam tabel yang kita buat, kita menggunakan perintah select bintang from supplier. Bintang di sini maksudnya adalah untuk meminta keseluruhan data dari tabel yang telah kita masukkan datanya tadi. Kemudian akan muncul tabel seperti ini dengan data-data yang telah terisi dari pertama hingga ke 35. Lanjut dalam pembuatan tabel faktur penjualan. Di faktur penjualan ini sama seperti tabel sebelumnya, yaitu menggunakan perintah create tabel faktur penjualan. Selanjutnya ada di sini nomor faktur penjualan, nomor faktur dengan varchar 10, tanggal varchar 20, ID pelanggan varchar 10, ID karyawan varchar 10, ID obat varchar 10, jumlah varchar 4, total varchar 4. Kemudian di sini terdapat 4 ID atau 4 primary key maksud saya, nomor faktur, ID pelanggan, ID karyawan, ID obat. Alasan terdapat 4 primary key di sini karena pertama, nomor faktur nantinya tidak hanya akan menampung satu obat atau satu pelanggan saja. Kemudian satu pelanggan tidak hanya membeli satu obat saja dan satu karyawan tidak hanya membuat satu faktur dan menjual satu obat saja. Dan satu obat nantinya tidak hanya akan dibeli oleh satu pelanggan saja. Kemudian kita harus menentukan foreign key-nya lagi yaitu ID pelanggan dengan referensi tabel pelanggan dengan field ID pelanggan. Begitu juga dengan foreign key ID karyawan, foreign key ID obat. Lalu setelah membuat tabel faktur penjualan tadi, kita memastikan terlebih dahulu apakah sudah masuk ke dalam database kita, yaitu dengan perintah show tables. Kemudian di sini ada perintah dash faktur penjualan untuk menampilkan field apa saja yang telah kita masukkan tadinya. Kemudian kita memasukkan data-data yang sudah kita tentukan atau kita kumpulkan ke dalam tabel faktur penjualan tersebut, yaitu dimulai dari field pertama hingga field terakhir yang sudah kita buat tadi. Untuk menampilkan data-data yang sudah kita masukkan ke dalam field-field di dalam tabel faktur penjualan, kita menggunakan perintah select bintang from faktur penjualan. Maka akan muncul tabel-tabel dari FK001 hingga FK0025, yaitu data-data yang kita masukkan terlebih dahulu sebelumnya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan penggabungan antara kedua tabel, antara tabel obat dan tabel faktur penjualan. Untuk perintahnya seperti berikut, yaitu select no faktur, tanggal, ID pelanggan, ID obat, nama obat, harga, jumlah, total, from obat inner join faktur penjualan using ID obat. Di mana no faktur, tanggal, ID pelanggan, jumlah, dan total merupakan field dari database tabel faktur penjualan. Lalu ID obat, nama obat, dan harga merupakan field yang terdapat dalam tabel obat. Lalu kita inner joinkan obat dengan faktur penjualan using ID obat, maksudnya adalah melakukan penggabungan dengan acuan dari ID obat yang terdapat pada kedua tabel yang kita gabungkan tadi. Kemudian setelah kita gabungkan, maka akan muncul tabel seperti di bawah ini, yaitu tabel yang sudah
field-fieldnya digabungkan dari tabel obat dan tabel faktor penjualan. Berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram dari database apotek yang telah kami kerjakan. Dalam database apotek ini terdapat 5 entitas, yaitu karyawan, obat, pelanggan, supplier, dan faktur penjualan, di mana tiap-tiap entitas ini akan memiliki atribut-atribut dan atribut key di dalamnya. Yang pertama adalah karyawan dengan atribut key ID karyawan, dan atribut lainnya ada nama, alamat, jabatan, dan nomor telepon. Kedua ada entitas obat dengan atribut key ID obat, atribut lainnya ada nama obat, jenis, harga, ID supplier, stok. Lalu entitas ketiga ada pelanggan dengan atribut-atribut alamat, jenis kelamin, pekerjaan, ID pelanggan sebagai atribut key, lalu terakhir ada nama. Kemudian entitas faktur penjualan dengan atribut ID pelanggan, ID karyawan, tanggal, nama faktur sebagai atribut key, ID obat, jumlah, dan total. Terakhir ada entitas supplier dengan atribut key ID supplier, atribut nama, alamat, email, nomor telepon. Kemudian di sini adalah relationship antar entitas-entitas yang terdapat dalam database apotek. Yang pertama, karyawan dengan obat dengan relationship menjual, di mana karyawan menjual obat. Relationship kedua adalah karyawan dengan faktur penjualan dengan relationship membuat, yaitu karyawan membuat faktur penjualan. Relationship ketiga yaitu pelanggan dengan obat, yaitu dengan relationship membeli. Lalu yang terakhir adalah obat dengan supplier dengan relationship memasok, di mana supplier ini memasok obat. Yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu tentang kardinalitas di dalam ERD ini. Yang pertama, karyawan dengan obat dengan kardinalitas one to many, di mana satu karyawan dapat menjual banyak obat dalam satu kali penjualan dan banyak obat hanya bisa dijual oleh satu karyawan dalam satu kali penjualan. Yang kedua adalah karyawan dengan faktur penjualan dengan kardinalitas one to one, di mana satu karyawan hanya dapat membuat satu faktur penjualan dan satu faktur penjualan hanya dapat dibuat oleh satu karyawan. Kemudian yang ketiga adalah pelanggan dengan obat dengan kardinalitas many to many, di mana banyak pelanggan dapat membeli banyak obat. Begitu juga dengan banyak obat dapat dibeli oleh banyak pelanggan. Yang terakhir adalah kardinalitas supplier dan obat, yaitu kardinalitas one to many, di mana satu supplier dapat memasuk banyak obat, sedangkan banyak obat hanya dapat dipasok oleh satu supplier.